Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana pandangan yang sangat luar biasa dari hamba-hambanya, khususnya dari Pak Heri, ya, Jenderal Ikim, soal agama, ya, yang penuh dengan dongeng. Ada penderitaan yang mereka alami sampai sekarang ini, teman-teman, ya, dan bagaimana pemaparan dari Pak Heri dan juga teman-teman lainnya. Mari kita akan lihat saja lewat video berikut ini. Bukan agama kalau tidak paralel dengan sejarah. Kalau ada yang mengatakan agama harus dipisahkan dari sejarah dunia, itu dongeng. Maka dari itu Seven Sleeper yang di Efesus itu, 7 pemuda yang tertidur 250 tahun begini, itu tidak masuk di Alkitab karena itu dongeng. Nah, kalau cerita 7 pemuda masuk dalam sebuah kitab suci, lah itu kitab dongeng menurut saya, ya. Dan di sini sudah hadir Pak Heri Jenderal Ikim. Shalom Pak Heri. Pak Heri, shalom. 4 mangkok. 10 mangkok. Beres. Semua. Satu iman, satu tujuan. Dahsyat. Haleluya. Pak Jenderal Ikim. Firman Tuhan itu iya dan amin. Amin dan amin, saudara pasti amin. Kalau saudara baca Alkitab, semua nubuatan di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Ada ratusan, 316 atau berapa, pokoknya banyak, 100 saja banyak. 2 saja sudah mengagumkan, ya. Betul. Nah, apalagi nggak ada. Kalau ada ngomong nubuatan mujiat apa, tetapi nggak terkonfirmasi. Wah, itu luar biasa bohongnya kan, itu dongengnya. Alkitab itu terkonfirmasi, saudara. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah, Oten cuma pokoknya percaya saja. Memang ada lagu, percaya saja, nah. Iya, tetapi setelah kepercayaan itu teruji. Ibrani 1 ayat 11, ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari apa yang kita harapkan, intinya begitu, ya. Nah, kata bukti itu adalah iman, di mana itu kita percaya, tetapi udah terbukti. Buktinya macam-macam, baik data, fakta, empiris, pengalaman empiris dan lain sebagainya, itu nyangkut satu paket gitu, luar biasa, ya. Yes. Jadi saya tidak percaya kalau sebuah kitab suci, nabi si pembawa agama itu salah satunya nggak ada mujizat, mujizatnya ngaku-ngaku, mujizat dunia tapi tidak seluruh dunia yang melihatnya. Gitu. Misalkan bahwa Paulus, rasul yang diurapi Tuhan, pernah membuat bulan itu jadi ceper. Jadi ceper. Atau bulan itu bagaikan martabak yang bisa dibelah 4. Jangankan belah 4, belah 1 saja, seluruh dunia pasti gempar, Pak. Pasti ilmu pengetahuan, ada yang mengatakan bulan ini pernah nggak tahu ceritanya bagaimana, terbelah 4 atau terbelah 1 aja. Kayak gitu. Nah, kalau cuma ada lembah seolah-olah kayak irisan, loh, bulan itu juga bentuknya, geografisnya juga ada lembah dan sebagainya, jadi susah untuk percaya. Nah, sekali lagi ke topik kita, ya, permulaan penderitaan. Apa yang dijelaskan Pak King David itu bagian daripada eskatologi. Dan betul Pak Abdi Elohim tadi mengatakan, yang disampaikan, saya mendukung apa yang disampaikan Pak King David, bahwa kita ini bukan hanya di akhir zaman, tapi di penghujung akhir zaman. Saudara-saudara yang bukan Kristen sekalipun, baca perjanjian baru, tetapi dengan pikiran yang clear, jangan exegesis. Semua kesimpulan-kesimpulan tentang Injil palsu lah, ini buatan Paulus, kamu singkirkan dulu. Baca aja. Terutama ada tulisan permulaan penderitaan. Dimulai dengan perang lah, ada nabi-nabi palsu dan lain sebagainya. Semuanya pat gulipat 4 kali 4. Yes. Mantap. Pojok 4.
Iya, bahkan Tigarius saya bukan hanya serius. Yes. Semua nubuatan pertama ini perjanjian lama tentang Yesus saja digenapi di perjanjian baru. Semuanya tepat. Lalu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bicara tentang zaman ini semuanya tepat. Luar biasa ya. Lalu di perjanjian baru ada jadi gini, di Alkitab tuh PL atau PP ada perjanjian ada nubuatan jauh, nubuatan medium dan juga nubuatan dekat. Yang terjadi kala zaman itu ada. Contoh tentang kelahiran Yesus dari perawan, matinya, dihakiminya dan lain sebagainya, semuanya terjadi. Nah, tentang kerajaan Allah nanti, tentang surga nanti dan lain sebagainya. Terus apa yang akan terjadi di zaman now sudah terjadi apa yang dikatakan Alkitab. Saya melihat ada nubuatan-nubuatan lain Pak di luar Alkitab. Saya ketawa aja karena cocok homologi ya. Luar biasa ya. Salah satu contoh Saudara mengatakan dalam bulatan bumi. Luar biasa. Itu ribuan tahun yang lalu sudah dapat inspirasi Tuhan bahwa bulatan bumi bulat bukan datar Saudara. jadi ada orang meninggalkan Yesus. Dulu kitab suci Alkitab mengatakan bulatan bumi dan sekarang dia ngomong, wah sejak saya masuk di kepercayaan sekarang, dulu saya percaya bumi bulat, sekarang saya jadi ragu-ragu, lah malah konslet otaknya. Nah, seperti itu ya. Dahsyat Pak tentang bahwa apa yang dikerjakan manusia semua akan terjadi dan lain sebagainya. Itu terjadi Pak. Semua dari impian, dari pesawat terbang sampai kapal dan lain sebagainya, semuanya terjadi. Jadi apa yang diceritakan Pak King David itu sesuatu yang terjadi dan akan terjadi. Segera marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu dan pikulah kuk yang kupasang. Ingat Saudara, jadi Kristen adalah gombal mukio kata orang Jawa yang mengatakan, oh saya jadi Kristen ditawarin sekian ember. Oh saya ember. Aduh. Ya, ingat di Kristen itu Saudara jangan pikir wah ke Kristen aja deh, orangnya kelihatannya kaya-kaya, sukacita nyanyi-nyanyi. Itu memang sudah janji Tuhan. Tetapi jangan lupa, pikulah kuk yang kupasang. Ikutlah aku. Penderitaan itu bukan penderitaan yang kita bikin-bikin, tetapi memang anugerah Tuhan. Pak Heri Jenderal Ikim, beliau ini memang orangnya pintar dan juga lucu orangnya, kocak. Jadi malu Pak. Lugu, ini orang lugu Pak. Lucu lan wagu. Ya. Yang saya tangkap dari Pak Heri ini ya, firman Tuhan yang benar yang dari Tuhan itu up to date. Nah, up to date ya. Jadi tidak lekang oleh zaman. Selalu oke, ya, selalu oke, ya. Ya bulat tetap bulat. Sesuai ya. Sesuai dengan ilmu sampai nanti ditutup zaman ini ya tetap bulat. Kalau diganti datar ya aduh ya dimarahin ini nanti sama Pak King sama Pak Heri ini. Ya, sampai kapanpun sperma itu diproduksi dari testis Pak. Nah, ya. Tidak ada dari katanya dari tulang belakang, Pak. Nah, makanya jangan naik ojek. Kalau memang dari situ nanti perempuan hamil. Pulang bertiga deh. Ya. Sekarang gini lah, nggak usah debat. Ada yang nyerang, oh itu jenderal, oh ini begini-begini, ini ada profesor segala macam. Ada dokter siapa itu cerita temannya dia di India, dokter juga, ketika ditanya, dia ngomong, udah jangan bahas itu, malu saya. Pertanyaan simpelnya begini Pak. Di seluruh dunia, mau binatang atau manusia, ketika dikebiri, apanya yang dipotong, apanya yang disuntik? Lato-latonya Pak, bukan tulang punggungnya, enggak. Yes. Katakanlah Kristen juga sebuah agama ya, dan kita memang terima saja disebut agama Kristen karena di Indonesia perlu legalitas.
Bukanlah agama Tuhan kalau tidak paralel dengan sejarah dunia. Dan bukanlah Tuhan kalau tidak bisa dipercaya dengan logika. Iman itu abstrak. Iman itu adalah semacam dunia maya tetapi nyata. Loh, ini kan digital kayak begini, internet ini kan dunia maya, Pak. Tetapi nyata, kita bisa bertransaksi dan lain sebagainya. Itulah iman. Segala sesuatu yang tidak terlihat tetapi bukti yang kita harapkan terjadi. Nanti uang bukan lagi pakai uang manual, semuanya serba digital. Ya. Nah, Saudara, satu, bukan agama kalau tidak paralel dengan sejarah. Kalau ada yang mengatakan agama harus dipisahkan dari sejarah dunia, itu dongeng. Maka dari itu Seven Sleeper yang di Efesus itu 7 pemuda yang tertidur 250 tahun begini, itu tidak masuk di Alkitab karena itu dongeng. Nah, kalau cerita 7 pemuda masuk dalam sebuah kitab suci, lah itu kitab dongeng menurut saya ya. Nah, kemudian kitab suci yang dari Tuhan pasti paralel dengan kejadian dunia. Apa yang dikatakan Tuhan pasti paralel dengan medis, sains, juga sejarah dunia. Kalau tidak, sekali lagi dongeng. Mungkin ada satu tepat, tapi yang lain-lain cocok homologia. Sekali lagi itu dongeng. Luar biasa. Dan tentang penderitaan ini, Saudara, ada penderitaan yang memang itu track hidup yang harus kita lalui karena kita ngikut Tuhan, tetapi ada karena kebodohan dan kesalahan kita. Jangan semua mengatakan ini kehendak Tuhan, ngomong oh ini nasib. Kitalah penentu nasib. Amin ya. Kitalah penentu nasib, bukan Tuhan. Nah, mungkin pada bingung. Maksudnya gini. Nasib dari Tuhan adalah damai sejahtera. Amin ya, saudara-saudara yang di room. Nasib Tuhan itu menentukan nasib kita damai sejahtera, bukan kerancangan kecelakaan. Dan untuk menuju nasib itu Tuhan sudah ngasih track. Ikutlah aku, akulah jalan dan seterusnya. Nah, tetapi ada satu hal yang tidak bisa diutak-atik Tuhan, yaitu adalah kehendak bebas. Oke. Yes. Nah, itu yang tidak bisa diutak-atik Tuhan, seperti halnya saya memberi HP tercanggih kepada King David ketika tak kasihkan, padahal tujuannya untuk komunikasi dengan saya. Tetapi David memilih untuk komunikasi dengan orang lain. Kecewalah saya. Tapi saya udah komitmen, itu udah miliknya David, bukan milik saya lagi. Mau dijual kayak mau dibanting, seperti itulah kehendak bebas, free will. Oke ya, bisa saja saya berkuasa untuk mengambilnya lagi, tetapi ingat saudara, hukum alamiah itu juga berjalan loh saudara. Kalau kita di Luxo itu kan Tuhan mengatakan renungkanlah siang dan malam, lakukanlah itu supaya perjalananmu berhasil, supaya kamu beruntung. Jadi Tuhan udah ngasih track semacam itu. Jadi luar biasa, termasuk permulaan penderitaan yang karena kita ngikut Tuhan, itu memang menderita, karena kita harus hidup, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, harus berbeda dalam pelayanan apapun. Tetapi ada karena kebodohan kita, termasuk dalam dunia pelayanan. Maaf, kalau ada pendeta-pendeta yang kampung, di desa, di pedalaman, dan sebagainya, termasuk di kota, yang merasa miskin, bahkan miskin sekali. Ada banyak kemungkinan, jangan langsung ngomong, ini kehendak Tuhan. Bisa dari proses Tuhan atau karena kebodohan kita. Karena saking rohaninya. Jadi, kalau Anda merasa tidak diberkati Tuhan, saya kalau ngomong berkat kan bukan selalu duit ya saudara. Satu, doamu tidak beres. Dua, hubungan pribadimu dengan Tuhan tidak beres. Tiga, engkau malas. Nah, masalahnya banyak orang malas dan tidak berhikmat, lalu ngomong, ini kehendak Tuhan, yang begitu harus bertobat. Supaya penderitaan yang kita alami itu bukan karena kebodohan kita, tetapi memang mengikut tracknya Tuhan. Nangkep ya saudara? Nah, kalau Anda merasa miskin, merasa menderita, ingat sekali lagi. Doa sudah beres, tetapi kok rasanya menderita. Padahal peluang banyak, ternyata engkau malas. Malas mikir, malas komunikasi,
malas membangun jaringan, jaringan pun hanya untuk kepentingan pribadi. Wah sudah, menderitalah engkau di surga, di dunia dan akhirat. Jadi saudara, permulaan penderitaan ini akan kita lalui kalau kita bersama Tuhan. So itu saya sangat cinta Yesus. Karena apa? Immanuel, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika so itu Tuhan kan mengatakan aku Alfa dan Omega. A dan sampai Z kalau kita ya. Ketika A di atas Tuhan menyertai, ketika B di bawah Tuhan menyertai, ketika kita C cacingan Tuhan menyertai, ketika kita K kaya, M miskin, ya Tuhan menyertai, S sakit, sehat Tuhan menyertai, sampai Z itu apa ya? Zuzah Tuhan menyertai. Maka susahnya itu Tuhan menyertai. Biarlah penderitaan kita bukan karena kebodohan, karena ketidaktaatan, tetapi karena kita ngikut tracknya Tuhan. Penderitaan yang dalam tracknya Tuhan ada upah yang besar. Kalau orang Jawa bilang besar itu besar sekali. Kuat deh, Pak. Kalau jatuh, sekedar benjol. Kalau jatuh, itu patah-patah itu. Ya. Tuhan memberkati. Oke teman-teman, jadi sekian saja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini, karena kebetulan juga saya sedang berada di salah satu tempat makan ya, di rumah makan di kota Gunung Sitoli, dan semoga saja apa yang saya bagikan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan kita boleh menjadi orang-orang yang senantiasa menggunakan logika sehat kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Samasi.